Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel. Di video kali ini saya akan memulai pembahasan singkat mengenai sistem injection. Pada dasarnya sistem kerja sistem injeksi adalah mengontrol bahan bakar secara elektronik mulai dari tangki bahan bakar hingga masuk ke ruang bakar. Aliran bahan bakar ini diproses dalam bentuk kabut dengan volume yang sesuai dengan permintaan mesin, sehingga teknologi ini dapat dikatakan lebih irit dari pengkabutan bahan bakar tipe karburator. Pada motor Yamaha ada beberapa istilah untuk tipe-tipe injeksinya. Yang pertama ada YMZFI atau tulisannya YMZFI, Yamaha Mixture Jet Fuel Injection, yang artinya adalah menyemprotkan atau menekan bahan bakar secara elektronik. Pada YMZFI atau YMZFI, tentunya bahan bakar akan menjadi lebih efisien karena menyemprotkan bahan bakar sesuai dengan permintaan mesin. Di tipe YMZFI itu ada motor Soul GT, Mio J, Mio GT, dan sejenisnya. Kemudian ada Blue Core. Blue Core adalah inovasi terbaru dari Yamaha yang menjawab keinginan konsumen untuk kendaraan yang bertenaga namun irit bahan bakar. Filosofi Blue Core dikembangkan dari pemikiran bagaimana jika setetes bahan bakar dapat digunakan semaksimal mungkin dan memberikan kebahagiaan atau kando dalam bahasa Jepang bagi kendaraan. Blue Core memungkinkan kendaraan lebih efisien, bertenaga, dan handal. Itu adalah slogan untuk Blue Core, yang dimana efisien karena pembakaran yang optimal, bahan bakar dan udara tercampur dengan jumlah dan waktu yang akurat, dengan tipe ruang bakar hemispherical yang gas pembakaran lebih cepat mencapai permukaan piston. Kemudian bertenaga. Dikatakan bertenaga karena karena offset silinder yang menyebabkan benturan piston ke dinding silinder semakin kecil sehingga gaya gesek pun berkurang. Kemudian yang kedua karena rasio CVT yang lebih ringan sehingga akselerasi lebih ringan. Kemudian diimbangi dengan roller yang berat sehingga top speed dapat menjadi lebih tinggi. Dan yang ketiga adalah jarak sumbu CVT yang lebih pendek. Yang terakhir adalah handal. Yang pertama dikatakan handal karena menggunakan biasing silinder dan forget piston, yang dimana bahan dan teknik pembuatannya lebih ringan dan kuat. Pelepasan panas yang baik. Kemudian sistem pendinginan silinder, sudu kipas besar, dan sirip silinder tipis dan banyak. Yang ketiga, oil jet piston cooler, mendinginkan piston dari bawah. Kita masuk kepada pembahasan. Sistem injeksi dapat diklasifikasikan dalam 3 bagian, yaitu sensor, aktuator, dan kontrol. Sensor adalah dapat dikatakan sebagai komponen yang membaca, menerima, dan menanggapi sinyal yang diterima dan berespon secara cepat dan tepat. Ada banyak sensor yang biasa kita temukan pada kendaraan umumnya. Di motor Yamaha kita ambil contoh. Yang pertama IATS, intake air temperature sensor. Nah, sensor ini berfungsi untuk mendeteksi suhu udara yang akan masuk ke ruang bakar melalui throttle body. Nah, ini komponennya namanya secara keseluruhan ada throttle body. Nah, jadi suhu udara yang masuk ke ruang bakar tadi akan dideteksi oleh IATS sebelum masuk ke ruang bakar. Kemudian ada yang namanya TPS. Nah, ini TPS, throttle position sensor. Jadi berfungsi untuk mendeteksi sudut bukaan katup gas atau butterfly. Nah, di situ nanti terbaca sudut bukaannya berapa dan
akan diinformasikan ke ECU. Nah, bedanya dengan motor Mia M3, di sini bisa langsung kita lihat untuk bagian TPS-nya sama saja, cuman yang beda nanti di bagian ISC, Idle Speed Control, nanti akan saya bahas. Nah, ini perbedaannya untuk motor Mia M3 dan yang tadi throttle body Aerox 155. Di sini ada baut untuk menyetel bukaan throttle-nya. Nanti kita bisa ubah sesuai dengan standarnya, ataupun bisa kita naikkan untuk menghasilkan RPM yang lebih tinggi. Sedangkan di motor Aerox dia tidak bisa di setel seperti itu karena dia punya ISC yang akan diatur secara otomatis. Yang kemudian ada O2 sensor. Nah, O2 sensor ini berfungsi untuk mendeteksi gas buang sisa dari hasil pembakaran. Nah, nanti ini akan mendeteksi gas yang akan terbuang itu berapa, dan kemudian dia akan membaca yang akan diinformasikan ke ECU. Nah, kemudian yang ketiga ada yang Land Angle sensor. Nah, ini berfungsi untuk mendeteksi sudut kemiringan pada sepeda motor. Nah, ini saya tidak membawakan contoh alatnya, tapi dia berfungsi untuk jika motor terlalu miring lebih dari 60 derajat maka motor akan mati sendiri. Nah, teknologi tersebut biasa digunakan di motor fiction yang memudahkan kita atau lebih mengamankan kita ketika terjatuh, motor akan langsung otomatis mati. Kemudian ada CPS, Crankshaft Position Sensor, yang berfungsi untuk mendeteksi posisi poros engkol. Selanjutnya masuk ke komponen aktuator. Aktuator adalah komponen yang menjalankan perintah atas sinyal yang diberikan ECU. Nah, komponen yang pertama ini adalah fuel pump. Nah, ini adalah contoh fuel pump yang berfungsi untuk memompa bahan bakar dari dalam tangki menuju injektor melalui selang bahan bakar. Nah, ini simulasinya, bahan bakar dari bawah ada filter, kemudian naik ke atas dan melalui selang dia akan terhubung ke injektor. Nah, yang injektor di sini adalah bagian yang hitam ini, sengaja tidak saya cabut, ini masih menempel di throttle body. Nah, seperti ini kira-kira, jadi penghubungnya adalah selang. Nah, injektor berfungsi untuk menyemprotkan bahan bakar ke ruang bakar melalui lubang yang ada di intake manifold. Tuh. Nah, injektor tersebut memiliki lubang yang berbeda-beda, ada yang 4 maupun 6 tergantung dengan spesifikasi motor. Kemudian ada ignition coil yang berfungsi untuk menaikkan tegangan dari 12 volt menjadi 25.000 volt. Kenaikan tersebut hasil dari induksi elektromagnetik. Nah, itu juga saya tidak membawa contohnya. Kemudian ini yang saya pegang di throttle body adalah menunjukkan ISC, Idle Speed Control, yang berfungsi untuk mengontrol putaran idle atau langsam secara otomatis. Nah, ini sudah dimiliki oleh motor Aerox. Namun tidak dimiliki motor Mia M3. Jadi untuk motor Aerox kita setel ISC-nya. Nah, untuk ketinggian itu lebih kurang 3 mm dan gasnya pun akan langsam secara otomatis mengikuti dengan lingkungan sekitar. Yang terakhir adalah ECU. Nah, ECU, Engine Control Unit, adalah yang berfungsi sebagai penerima sinyal dari sensor dan mengatur atau memerintahkan aktuator. Nah, ini adalah ibarat kata induknya dari segalanya. Jadi dialah yang memerintahkan aktuator tadi, fuel pump untuk menyemprotkan bahan bakar, injektor untuk menyemprotkan bahan bakar, kapan waktu pengapian. Nah, semua dikontrol oleh ECU. Nah, ECU tersendiri bermacam-macam juga tergantung dari tipe kendaraan. Ada yang 24 pin, 29, 32 pin. Nah, itu tergantung lagi dari motor-motor tersebut. Motor yang berbeda biasanya memiliki pin yang berbeda pula. Nah, saya rasa cukup sekian informasi yang saya sampaikan. Terima kasih yang sudah menonton sampai habis.
Sekiranya belum paham, bisa lanjut membacanya di description. Semoga dapat membantu dan memberikan informasi yang baik. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini agar dapat membagikan informasi yang lebih banyak lagi. Nah, jika ada yang ingin diberi kejelasan ataupun ada suatu pemahaman yang kurang begitu paham, bisa tulis di komentar. Nanti saya akan buatkan videonya bagian mana yang tidak paham ataupun ada tambahan. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.